Halo, selamat pagi. Ketemu nenek pagi-pagi. Aku nih mau ngoceh, mau cari kekuatan. Nanti ocehanku pagi biar aku nggak ndredeg. Sekarang aku mau makan nasi nih. Nggak punya lauk, ya bikin telur ceplok. Bikin telur ceplok, wis. Aku ini beberapa hari ini lagi nangis, rasanya nangis. Karena punya tetangga baru yang lahannya sudah 10 tahun yang lalu tidak dirawat. Sebetulnya dirawat tapi dipasrah ke orang. Ya sudah mingsa kemampuannya orangnya ya toh. Jadi kalau yang namanya lahannya itu pas banyak rumput, banyak apa, aku cari orang itu yang mepet di rumahku itu tak bersihin coba. Aku itu kan sebetulnya itu menangisnya itu satu. Kemarin ketemu sama orangnya, pada datang, ternyata yang beli dulu sudah meninggal. Akhirnya saya ya ngucapin, itu aja nggak ke rumahku, cuman karena di sebelah ya memang nggak ada urusan sama aku, dia kan nengokin lahannya dia sendiri. Tapi berhubung sepertinya dia itu keluarga dari yang punya tanah, ya aku tahu pas aku ada di rumah tak sapa. Aku ya dengan baik hati memperkenalkan diri, aku rumahnya di sebelahnya lahannya ibu. Terus beliaunya saya terima kasih Bu, malah seharusnya saya yang datang ke rumah ibu, malah ibu malah kesini yang memperkenalkan diri. Oh iya, karena saya senang mau punya tetangga baru. Tuh, aku bilang gitu. Ya udah kita kenalan baik-baik, mudah-mudahan besok kalau jadi tetangga kita bisa jadi tetangga yang baik. Terima kasih Bu. Berhubung itu dulu orang tuanya itu punya masalah sama aku, dalam artian waktu bikin tanda batas. Dulu situ itu sawah yang dalam, patoknya ada di bawah. Terus ceritanya beliau itu minta izin supaya nanti bikin bikin apa, tanda batas itu mepet sama tanda batas tempat saya. Ya aku ya boleh-boleh aja, nggak apa-apa, namanya bertetangga. Taunya apa, minta patoknya dikeatasin. Ya sudahlah, beliau lebih tua daripada saya, aku ya izinin. Cuman sekarang aku bilang apa, kalau ternyata bikinnya itu melebihi batas saya terus numpang, karena apa, semennya itu melebar di tempatku. Nah aku bilang, Pak, ini melebihi batas, seandainya besok itu kita sudah nggak ada, repot loh Pak. Oh iya Bu, nah itu kesalahan tukangnya, ya sudah, apa harus dibongkar? Lah ya sumonggo, saya matur kan yang bikin penjenengan. Tak
sambi nyuci gereh. Mau makan sama telur sama gereh ben saya munggah adrenalinku karena akhirnya bikin nangis. Sehabis itu orangnya itu malah nggak jadi bongkar, tapi suruhan orang dari tokonya. Aku itu dianterin apa parcel yang isinya itu apa susu, terus nutrisari, itu zaman dulu. Mau tak kembaliin loh itu, tapi kata tokonya enggak, ini alamatnya di sini, saya harus nganter ke sini. Saya mau apa? Waktu itu tuh nggak ada telepon yang namanya HP kayak sekarang itu, enggak. Beliau punya telepon aja nggak tahu aku yang namanya telepon. Aku punyanya cuman telepon kabel yang di sini. Aku tanya sana sini nggak ada yang tahu rumahnya, nggak ada yang tahu. Ya wes tak terima ya, daripada mubadir memang tak makan, tapi hasilnya sampai sekarang bikin repot. Karena anaknya yang datang, yang tadinya tak sapa baik-baik, tak ajak ngomong itu, iya, nanti aku ke tempat ibu, taunya begitu gitu enggak datang lagi juga persis sama bapaknya. Maafkan daku ya Pak, penjenengan sudah tentram di surga, tetapi aku masih nyebut-nyebut nama bapak karena ya itu tadi kesalahan sedikit yang bikin repot untuk anak cucu. Nah, gimana? Aku terus gimana? Memang aku mau bermusuhan? Kan enggak. Ngoceh ini aku sambil bikin makan. Meng karo gereh karang wong melarat wong ra duwe yo. Ane nek dhisik jenenge disepelekke yo cacing ae kepidak yo ngolet. Aku merasa disepelekan. Gimana? Karena apa? Nggak didengerin waktu aku cerita. Katanya nggak tahu sejarahnya itu. Yang penting sekarang aku lihat adanya itu. Lah adanya itu sudah melanggar kok. Aku juga nggak bisa nek sik jenenge ngeleh patok, mindah patok. Itu kan sudah ada hukumnya. Negara kita itu negara hukum, di bawah payungan hukum. Gimana coba? Kan akhirnya aku lapor Pak RT, lapor Pak Lurah. Aku nangis, sama pagi-pagi aku nangis di tempatnya Pak Lurah. Ini ada orang datang mau bangun, nggak minta izin, ternyata juga belum bikin IMB segala. Tapi katanya dalihnya kalau bikin cuman pagar batas nggak usah pakai izin. Lah pagar batas kok itu yang namanya slop cakar ayam tingginya sudah ada kalau cuma 3-4 meter. Aku kan itu terus di atas pembatas saya, mepet tempat saya, sampai tempat saya itu dipotong, itu yang namanya daseng. Ya ngomong sih, cuman aku nggak ngeh kalau ternyata itu ada di lahan saya ngikuti. Ya aku nangisnya Pak Lurah, Pak ini semua tak orang BPN tak tanyain gimana caranya supaya aku menurut jalur hukum. Terus yang disuruh, yang diberi kuasa datang ngajak persaudaraan kita sebagai calon tetangga yang baik saja. Katanya, Bu, orang itu kalau mau ngalah, merelakan itu apa yang namanya tanah dipakai orang, itu besok masuk surga. Loh, urusan surga beda, tetapi ini urusan yang namanya negara, ada hukumnya. Jalur-jalur yang tidak benar bisa diselesaikan bagaimana benarnya. Ya aku maju, sarannya siapapun yang punya wewenang jadi pejabat tak pakai. Aku ajukan permohonan ke BPN. Tuh katanya yang paling bagus. Ini nenek ini ngoceh pagi-pagi.
makanya nanti lanjutkan lagi ngocehnya. Yang jelas sekarang aku naik ke BPN. Nggak terima aku. Suruh nerima, suruh ngalah, tapi harus merelakan tempat kita yang diinjek-injek seenaknya itu. Oh, sakit rasanya. Itu orangnya sudah karena sibuk katanya, mungkin dia juga pejabat, sibuk untuk pekerjaannya. Aku ya wis akhirnya podo-podo warga negara Indonesia, ra peduli kuwi pejabat apa sapa, ning aku ming njaluk yang berwenang untuk menyelesaikan masalah yang benar saja. Nanti aku patuh kok, aku patuh sama hukum Indonesia. Aku menghargai ada hukum Indonesia. Tapi dengan sejarah yang saya alami, aku cerita dong. Bagaimana? Jadi yang namanya Pak RT tak mintain saran. Enggak cuman satu RT yang bersangkutan semua juga tak datengin. Sampai aku ke Bu Lurah, Pak Lurah minta saran. Sampai aku minta saran ke orang yang kerja di BPN. Sampai aku minta saran ke notaris. Semua mendukung saya untuk maju. Kata anakku, itu bener-bener ra nganggep uwong mah, saiki dhewe mlaku dalan sing bener wae. Kalau nanti hukum memang memutuskan saya yang salah, ya aku ngakoni karena itu sudah keputusan negara yang berwenang untuk memutuskan. Tetapi dengan cara saya melihat batas ini tempat saya terus dijejeri ke atas, yuk numpang, yuk sekarang beliau bikin mepet tempatku. Lah itu apa bener? Coba nih orang tua yang umurnya 72 tahun yang harusnya tidak mikir seperti itu masih jalan karena aku hidup sendiri, anakku di luar semua. Ya semua tak kumpulin, tak ajak berembuk. Ki piye ana wong kok sak geleme dhewe. Itu kan arogan banget. Sekarang cuman dikuasakan sama yang ngurusin itu. Oke, enggak apa-apa. Yang penting kita sekarang ke jalur yang berkompeten bisa memutuskan. Wong mindah patok wewe salah kok. Kuwi ngangkat patok saka sawah diunggah, oke? Ya toh? Yuk nang nggon garis nggonku kuwi. Tuh piye kuwi, wis. Aku ngoceh biarin mau tak unggah ke YouTube. Aku enggak apa-apa, aku enggak takut. Yang penting aku jalan bener. Terima kasih nanti kalau ada yang mendukung saya. Terima kasih. Ayo kita sebagai negara yang berpayung hukum, kita patuhi hukum-hukum negara. Terima kasih. Itu katanya anakku difoto, wes tak foto nih kabeh. Cuman ini nanti aku nggak bisa memasukkan di situ, maaf ya. Karena apa? Ya karena aku nggak bisa, aku gaptek, aku bisanya ngoceh ini terus tak unggah. Biar aja semua orang tahu juga nggak apa-apa. Karena aku nangis ini orang tua sendiri diinjek-injek martabatku kayaknya. Ngomongku nggak dikubris, katanya nggak tahu sejarahnya orang tuanya nggak tahu, orang tuanya yang melakukan kesalahan dia nggak mau yang namanya minta maaf atau apa. Katanya nanti aku kalau ngomong kayak gini malah ngerendeti itu arwahnya yang di surga. Oh enggak, dia sudah di surga, itu adalah dia sudah tentram beristirahat dengan tenang. Aku ikut mendoakan
semua kesalahannya. Misalnya dia berbuat salah sama aku pun aku mengampuni. Tapi masalahnya bukan soal berbuat salah dan tidak. Kebenaran yang ada ini yang harus diluruskan. Harusnya dia mau tahu dong. Kalau bisa mikir, wong ketok yo pejabat, yo sarjana, yo piye bla bla bla. Aku ki mah mek sekolahan ngisor pring. Neng aku itu taat hukum dan aku itu nanya kemana-mana ke yang berwenang, apa sarannya. Kalau sarannya itu yang tidak baik atau yang menjerumuskan saya atau mau malah mengalahkan saya, ya aku nggak terima. Karena aku ya merasa waktu itu aku sudah jalan yang benar. Sekarang kalau yang namanya bikin rumah, aku beli tanah, sudah ada pembatasnya. Diukur juga pas di situ. Itu kan sudah benar kalau aku bikin di dalam pembatas. Aku menuruti itu. Dan ada IMB karena suami saya dulu juga bekerja di bidang itu. Gak mau dia nyalain pemerintah. Tuh tak acungin jempol suamiku. Ngajarin aku orang itu harus menurut hukum yang ada. Tuh. Terima kasih suamiku sudah mendidik aku dan saya terima kasih sama Tuhan. Otakku masih bisa mikir. Ini ngoceh pagi-pagi, maaf ya. Nanti ndak aku makannya malah keseret karo keselek. Tadi thank you for watching. Ki ocehan nenek yang menggebu-gebu, bukan marah tapi adrenalinku naik. Dadah, terima kasih. Semoga yang nonton video ini diberkati Tuhan dan menjalani kehidupan yang benar seperti apa yang harus menjadi haknya itu yang dipergunakan, jangan mempergunakan hak orang lain. Maaf ya, ini saya tetap mohon doanya, semoga yang benar itu yang harus diprioritaskan. Semua pejabat-pejabat tolong jalan lurus, bela yang kecil, terus jalan yang benar. Jangan asal dikasih uang mau melakukan yang tidak benar. Aku saja wong randuwe ning nek dikeki yuk melakukan yang tidak benar. No. Aku tidak mau. Karena itu urusan hatiku sendiri yang aku tidak mau. Maafkan daku, ini pagi-pagi nenek ngoceh di pagi hari. Dadah, thank you for watching. Ayo dong subscribe biar subscribe-ku naik terus, nanti bisa untuk anak cucu ya. Tolong ya, nanti kalau sampai 1 juta kan bisa daftar ke YouTube. Terima kasih, thank you for watching. Tuhan memberkati kalian.